Kalau begitu, tadi kan beda antara tahu dan sadar. Sadar itu ranahnya apa? Kalau pakai bahasa psikologi, afektif atau kognitif? Afektif. Di atasnya sadar itu apa? Kalau orang itu sudah sadar, kira-kira akan melahirkan apa? Gerakan dorongan untuk berperilaku, dorongan untuk mengamalkan. Ketika siswi-siswi SMA zaman saya dulu berjilbab masih dilarang, begitu muncul kesadaran untuk berjilbab, mereka rela dikeluarkan dari SMA-nya, rela dipecat, rela dikeluarkan. Kenapa? Karena ada kesadaran tentang wajibnya jilbab. Kalau sudah praktek, tingkatan berikutnya apa? Kalau sudah praktek, tingkatan berikutnya apa? Ya, penghayatan. Karena itulah kita tidak melahirkan orang-orang baik ketika langkahnya salah. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, hasilnya koruptor. Kenapa? Salah jalannya. Iya, yang koruptor-koruptor itu pernah ikut penataran Rempat nggak itu? Oh, alumni bahkan penatarnya ya. Nah, 100 jam. Saya teruskan lagi. Di atasnya penghayatan itu apa? Ya, mengikatkan dirinya dengan apa yang telah diyakini itu, telah diimaninya itu. Mungkin dia tidak paham, tidak memiliki pengetahuan, tetapi ketika seorang itu mengikatkan dirinya kepada apa yang diimani, dia memiliki iltizam kepadanya, gak ro takon, gak ro ya, hukumnya apa? Gak ro aku, mangan aku takon. Tapi kalau orang itu paham, gak punya iltizam, ya jenenge menungso nggone lali, gak apa-apa wis. Nah, di atasnya mengikatkan diri kepada keyakinan itu namanya apa? Namanya apa? Karakterisasi diri. Jadi karakter itu akhir. Maka kalau ada yang membangun karakter dalam waktu 3 hari pasti salah. Gitu ya. Paham di sini ya? Kembali lagi pada aspek tadi. Jadi kalau begitu, sama enggak caranya menyampaikan informasi sehingga tahu dengan menyadarkan? Sama enggak caranya? Tidak sama. Perbedaannya di mana? Marilah kita tengok bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan iman yang itu merupakan landasan dari adab kepada anak kecil. Namanya itu lebih masuk dengan sebutan anaknya bapaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma baru mulai lancar berbicara. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak membahas rincian isinya karena waktu tidak memungkinkan. Ini saja ternyata sudah 30 menit saya menyampaikan. 20 menit ya. Berarti kurang ditingkatkan. Gitu ya. Nah, ini malah tak wajah ya. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Ya gulam, wahai anak, panggilan untuk anak kecil maupun anak yang baru balik. Panggilan untuk anak yang baru balik itu juga ya gulam. Maka anak baru balik itu tidak bisa langsung disebut sebagai pemuda. Tidak bisa. Nanti mungkin saya akan kutipkan nanti hadis yang lain untuk menunjukkan bahkan ini bukan baru balik, sudah beberapa tahun balik. Itu sebutnya dalam hadis riwayat Ahmad, bukan pemuda tapi fatan syabban. Bukan syabban tapi fatan syabban, remaja belia. Tak terus nomane.
Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa perkataan. Ihfazillah, jagalah Allah. Bentuk kalimatnya informatif atau perintah? Perintah. Yahfadka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, tajidhu tujahak. Lalu diberikan bayanuddin, penjelasan agama. Berikutnya lagi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu hendak meminta, fas'alillah, maka mintalah. Bentuknya kalimat naratif atau imperatif, memberikan informasi, paparan atau perintah. Perintah. Maka apa yang terjadi kalau guru TK, guru PAUD melarang lisannya untuk menggunakan kalimat perintah dan larangan? Karena gandengannya perintah itu larangan. Hari ini banyak guru, banyak orang tua menghindari dua kalimat itu. Maka anak memiliki pengetahuan tentang iman tapi tidak mengimani. Pernah nggak mendengar? Jangan berkata jangan, karena otak tidak mengenal kata jangan. Andai kan betul klaimnya itu, maka orang tidak ada yang bisa memahami nasihat itu. Kenapa? Karena otak tidak mengenal kata jangan, gitu ya. Tapi nyatanya bisa dipahami. Itu artinya otak mengenal. Otak tidak mengenal kata tidak. Seandainya betul kalimat itu, maka tidak ada yang bisa memahami perkataan tersebut. Otak hanya memproses kata-kata yang mengikuti kata tidak. Otak tidak mengenal kata tidak. Setelah kata tidak yang diikuti kata-kata yang lain, yang mana? Tidak mengenal. Kalau begitu cara bacanya gimana? Otak mengenal kata tidak. Memang kalimat yang dibangun di atas subhat itu mudah runtuh. Nggak perlu buka kitab, itu langsung udah runtuh. Tapi kembali lagi, meskipun demikian alangkah banyak yang percaya. Maka kalau kita meninggalkan dua hal ini, meskipun berbuih-buih kita bicara tentang adab, tidak akan tertanam pada anak. Yang ada hanyalah pola-pola perilaku berulang tapi tidak membekas dalam dirinya. Gitu ya. Itu tadi dari segi cara. Kira-kira caranya tepat, caranya sudah tepat. Nanti kan di bagian akhir, i'lamu, ketahuilah. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaparkan penjelasan-penjelasan agama ini, bayanuddin, berkenaan dengan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlawannya takdir Allah Subhanahu wa taala, meskipun seluruh manusia berhimpun untuk mendatangkan maslahat ataupun madarat. Allah tidak izinkan, tidak akan bisa. Nah, kembali lagi ke sini. Ini tadi caranya menanam sudah benar. Yang ditanam nama tanamannya iman dan adab. Iman dan adab. Lahannya gersang, bisa enggak tanamannya tumbuh? Tidak bisa. Maka Syaikhah Nurah binti Misfir Al-Qarni mengingatkan bahwa sebelum kita menanamkan dua hal itu, yang pertama adalah isba'u hajati tifli an-nafsiyah wal atifiyah, mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional pada diri anak. Jadi yang kita lakukan pertama kali sebelum itu, isba'u hajati tifli, mengenyangkan kebutuhan anak, an-nafsiyah wal atifiyah, secara psikologis dan atifah itu apa ya, afektif begitu ya, mungkin mengenyangkan kebutuhan psikologis dan afektif atau emosional anak.
Cuma emosional kan sudah banyak rancu di sini ya. Suka itu emosi, senang itu emosi, bahagia itu emosi, semangat itu emosi. Tapi kalau di sini orang mengatakan jangan emosional, itu artinya apa? Nah, jadi makanya kadang mengenyangkan kebutuhan emosional tuh kok malah emosinya dipenuhi, nah, gitu ya. Teruskan lagi. Mengenyangkan kebutuhan anak secara psikologis maupun emosionalnya. Barulah kalau ini sudah dipenuhi, bukan berarti sifatnya habis ini baru ini, maka kita dapat mengembangkan tanmiyah, mengembangkan kebaikan-kebaikan al-khair. Kemudian yang kedua, wasifatil ijabiyah. As-sifat al-ijabiyah itu apa? Sifat-sifat bawaan. Dengan demikian sifat-sifat bawaan itu bukan fitrah. Karena ini banyak yang rancu kan? Gimana menghadapi anak yang fitrahnya pemarah? Itu bukan fitrah. Sama halnya kalau ada yang mengatakan fitrahnya perempuan kan begini, itu bukan fitrah, itu tabi'ah, tabi'atul mar'ah, tabi'atul rijal. Nah, itu misalnya begitu. Kita terus kembali. Jadi mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional anak.